selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, nah di video kali ini kita akan belajar tentang auditing dan profesi akuntan publik. Yuk kita simak videonya sama-sama ya. Pengertian auditing. Menurut Alvin A. Arens dan James Lebert, auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi dari suatu entitas usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut Conrad, auditing adalah suatu proses sistematis untuk secara objek mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai asesasi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat ketertarikan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Macam-macam audit. Macam-macam audit ada yang menurut objeknya, yaitu audit laporan keuangan, financial statement audit. Audit ini dilakukan untuk memberi pendapat apakah laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu informasi kuantitatif yang diaudit telah disusun sesuai dengan kriteria yang diterapkan. Kriteria yang diterapkan dalam laporan keuangan adalah prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. Audit operasional, manajemen audit. Nah, audit ini disebut juga audit manajemen. Audit kinerja yaitu suatu kegiatan meneliti kembali atau mengkaji ulang hasil operasi pada setiap bagian dalam suatu perusahaan dengan tujuannya untuk mengevaluasi atau menilai efisiensi dan efektivitasnya. Macam-macam audit yang selanjutnya yaitu ada audit kepatuhan, compliance audit. Audit ini mempunyai tujuan untuk menentukan apakah perusahaan dan klien mengikuti prosedur-prosedur khusus atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Macam-macam audit yang selanjutnya yaitu audit sistem informasi, yaitu audit yang dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi yang menggunakan electronic data processing. Audit menurut pelaksanaannya. Internal audit. Internal audit adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi sebagai jasa yang diberikan kepada organisasi. Nah, kita sekarang masuk yang kedua, audit menurut pelaksanaannya, yaitu external audit. External audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan yang berkedudukan bebas tidak memihak baik terhadap kliennya maupun terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap klien. Governmental audit. Pada Departemen Keuangan terdapat instansi yang bertugas sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan disingkat dengan BPKP yang bertindak sebagai akuntan intern pemerintah. Nah, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BAPK sebagai akuntan ekstern pemerintah dan bertanggung jawab kepada DPR. Sekarang kita masuk ke macam-macam audit menurut waktu pelaksanaannya. Menurut waktu pelaksanaannya yaitu terbagi beberapa bagian ya. Yang pertama, audit terus-menerus. Nah, dalam audit terus-menerus, auditor mengunjungi beberapa kali dalam satu periode akuntansi dan setiap kali melakukan kunjungan mengadakan audit sejak kunjungan sebelumnya. Dalam auditing jenis ini, klien harus diberi laporan mengenai kemajuan pekerjaannya dan hal-hal yang
memerlukan koreksi atau hal-hal yang harus diperhatikan klien. Audit periodik. Jika pelaksanaan dilakukan secara periodik, misalnya semester, tahunan, kuartal, audit ini disebut audit periodik. Dalam hal ini, laporan auditor yang formal hanya dibuat pada akhir tahun akuntansi. Profesi akuntan publik. Pengertian profesi akuntan publik. Akuntan publik adalah seseorang akuntan yang sudah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Jasa profesi akuntan publik. Jasa atestasi. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang signifikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit itu dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Jasa atestasi, profesi akuntan publik dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu auditing, pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati. Kita akan bahas satu-satu ya, yaitu yang pertama auditing. Nah, auditing ini mencakup perolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Yang kedua, pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, misalnya, jasa pemeriksaan profesi akuntan publik adalah pemeriksaan terhadap informasi keuangan prospektif dan pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian pengendalian intern suatu entitas dengan kriteria yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badan pengatur. Yang ketiga yaitu review. Review berupa permintaan keterangan dan prosedur analisis terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuannya untuk memberikan keyakinan negatif atau asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatnya dibandingkan dengan keyakinan positif yang diberikan oleh akuntan publik dalam jasa auditing dan jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur yang digunakan oleh akuntan publik dalam pengumpulan bukti lebih sempit dalam jasa review dibandingkan dengan jasa yang digunakan dalam jasa auditing atau jasa pemeriksaan. Yang keempat, prosedur yang disepakati. Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antar klien dengan akuntan publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dalam menghasilkan jasa atestasi dengan prosedur yang disepakati lebih sempit dibandingkan dengan auditing dan pemeriksaan, misalnya klien dan akuntan publik.